and Lifetime Achievement Award celebrating an Inspiring Man Indonesian Influencer Award 2025 diberikan untuk Denny Sumargo. Luar biasa ya. Ini pakai speech kan? Boleh, boleh. Untuk saya pakai kacamata hari ini, karena hari ini banyak banget bintang di sini. Dan saya punya pantun. Belum. Ivan Gunawan pakai tentok. Indonesia Influencer Awards memang top. Simpel aja, saya emang nggak banyak speech saya. Bisa 2 jam nggak? Saya selalu ingat bahwa kita sebagai manusia, apalagi masih pada muda-muda, harus mengejar mimpi setinggi langit. Jangan pernah menyerah, tapi ingat, jangan merasa spesial. Karena kamu manusia, bukan nasi goreng. Dan yang paling penting, selalu jaga hati kalian. Karena hati kalian itulah terpancar kehidupan. Maka bersihkanlah segala hal-hal buruk, benci, iri, dengki dari hati kalian, dan selalu berusaha bahagia. Kalau belum, sini aku bahagia. Terima kasih. Alright, sekali lagi selamat Denny Sumargo atas kegiatannya. Mungkin untuk hari ini sendiri, Koko sebagai influencer sendiri dinobatkan mungkin makin moncer juga di dunia influencer, YouTuber. Gimana sih kok sampai di titik ini? Gue tuh selalu ngerasa nggak pantas. Apa-apa yang gue dapatkan itu buat gue pasti tetap akan ada aja orang yang tidak setuju dan tidak suka. Makanya gue selalu tidak beracu kepada like and dislike, tapi gue selalu fokus pada visi misi gue. Mau gue dapat penghargaan, mau gue dipuji, mau gue dihina, gue punya satu visi misi yang besar. Gue waktu perjalanan gue 2015 gue mengalami Tuhan, gue udah janji sama diri gue, apapun yang Tuhan perintahkan sama saya untuk membantu orang lain, gue akan kerjakan, mau ada cuannya atau tidak. Karena hukumnya adalah kasihilah Tuhanmu dengan sepenuh hatimu dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi Tuhan. Berarti sampai titik ini lu belum merasa pantas dengan menerima segala awarding? Semenjak gue 2015 itu, gue kehilangan rasa pantas sama diri gue, karena gue akhirnya tahu bahwa apa yang gue dapatkan semua itu hanya dikasih aja, dikasih pinjam sama Tuhan aja gitu. Dan semenjak itu gue selalu merasa diri gue tuh makin kecil, tapi anehnya orang melihat gue makin besar. Itu yang gue bingung. Bebannya gitu. seperti apa kok? Artinya ini kan semua publik menyukai dengan apa yang lu suguhkan di Nggak semua. Ya memang, tapi kan ini apresiasi juga kan? Iya. Jujur beban, karena gue takut blunder juga, gue juga takut salah, gue juga takut salah dalam menyampaikan. Makanya gue selalu bilang sama diri gue dan beberapa kali statement gue bahwa gue tuh bisa salah loh, dan gak selamanya gue benar. Dan ketika gue bersetuju dengan hal itu, gue udah berdamai sama diri gue sendiri. Ketika gue bikin salah, gue tidak denial, dan gue tidak coba cari pembenaran, tapi gue coba mencari solusi, gitu loh. Dan itu hal yang diperlukan untuk jadi manusia yang bertumbuh. Gampang nggak sih kok sampai di titik ini? Atau justru Gampang terseok-seok? Gue nggak bisa bicara lagi masalah itu, karena gue udah melupakan penderitaan batin gue selama berapa tahun belakangan semenjak gue udah mulai mengenal Tuhan aja sih. Gitu. Gue sih nggak bilang gue orang religius ya, enggak, tapi gue merasa bahwa apa yang sekarang gue alami ini, gue nggak boleh sih jauh-jauh dari Tuhan aja, karena gue bisa jatuh kapan aja juga kan. Siapa yang paling support kok? Orang yang terdekat mungkin sampai di titik ini, Koko? Support terdekat nomor 1 mama. My mom always pray for me. Dia number 1 first lady in my life, seperti orang lain juga. Nomor 2 adalah ya pasti istriku sekarang. Ya kita nggak bisa sih urutin ya sebenarnya, karena sama aja gitu. Dan gue pikir the whole family yang gue punya, mertua gue, kakak istri gue, keluarga gue,
everyone, dan terutama my team. Tim gue punya pengaruh yang luar biasa dalam membantu gue menjalani ini semua. Karena tanpa mereka udah pasti gue berhenti sih. Gak kuat sih. Terima kasih buat tim gue sih. Tapi mau dibawa kemana sih kok, artinya pencapaian lu sekarang kan kemarin kan juga usia baru bertambah, Tuhan juga izinkan juga sampai titik ini juga kasih berkat juga. Mau dibawa kemana kok? Nggak tahu gue, jujur sih gue nggak ada mimpi yang pengen dicapai spesifik. Cuman gue senang aja being produktif and membuat Tuhan tersenyum. Walaupun gue dihujat, mungkin pada saat gue mengambil satu tindakan, contoh salah satu podcast gue yang pernah kena hujat waktu itu saat gue menaikkan seorang wanita yang dihamili oleh seseorang, gue tahu pasti gue akan dihujat. Gue tahu itu gue akan dihujat. Gue udah hitung. Mungkin banyak orang, gue kan selalu bilang diri gue bego. Aslinya tuh gue bego banget. Saking begonya gue tahu apa yang akan terjadi. Dan gue tahu gue pasti dihujat, tapi tetap gue naikin. Karena gue udah melakukan semua usaha gue saat itu untuk bisa membuat itu tidak naik ke publik. Tapi akhirnya keputusannya apa? Ada anak bayi, seorang manusia yang tidak bersalah. Yang bersalah itu kedua orang itu. Masa gue tega? Masa gue gak bantu? Itu yang akhirnya gue tanya sama Tuhan, dan Tuhan jawab gue dalam hati begini, kamu lebih takut hujatan orang, apa kamu lebih takut anak ini tidak mendapat kesempatan? Gue bilang, saya hujat aja Allah, saya mati. Jadi banyak hal yang sebenarnya gue tahu gue bakal hujat, tapi kan seperti yang gue bilang tadi, gue tidak terlalu mengejar validasi daripada pujian-pujian atau glorified. Walaupun gue akuin, gue seneng. Siapa yang mau dihujat, Wak? Iya, berat. Kena mental ya kok? Kena mental pasti, dan juga ganggu pikiran. Tapi selalu ada hal yang kita harus punya visi misi. Dan apapun yang kita lakukan tidak akan pernah bikin semua orang senang. Jadi harus punya tujuan, karena tujuan itu yang paling penting. Lebih penting daripada pro kontranya nanti. Itu aja sih. Thank you. Thank you. Terima kasih.